Bagaimana Pak untuk pemetaan wilayah-wilayah termasuk wilayah yang berpotensi ada pemilu ulang di sana? Mana saja Pak Puadi? Ya, potensi-potensi adanya pemilu ulang, kemudian pemungutan suara ulang, ini manakala adanya syarat ya dan penelitian yang dilakukan oleh jajaran kami pengawas TPS. Jadi tadi juga kita menerima laporan dari jajaran kami, misalkan yang sejatinya pemungutan suara itu misalkan selesai pada pukul 1, ternyata sebelum pukul 1 itu pihak KPPS sudah menutup ruang ya kepada pemilih untuk memilih misalkan. Ini juga ada dua nih, bisa saja itu masuk di ruang pidananya karena memang ada hak seseorang yang kemudian halang-halangi, atau juga ada hak yang sejatinya mereka memberikan ruang bagaimana dia menyampaikan suaranya untuk segera, tetapi tidak ada ruang di situ. Itu pertama. Yang kedua juga berkaitan tentang syarat dan hasil pengawasan penelitian pengawas TPS, manakala adanya kejadian-kejadian khusus, misalkan surat suara yang diberi tanda dan sebagainya. Ini banyak hal, ini kami sedang identifikasi ya, sehingga langkah-langkah ke depannya di beberapa provinsi tersebut untuk bisa direkomendasikan kepada jajaran KPU untuk dilakukan proses apakah masuk di ruang pemungutan suara ulang atau juga pemilu susulan dan sebagainya. Ini memberikan juga ruang manakala adanya bencana, karena memang sebelumnya kami juga Bawaslu sudah mengidentifikasi ada beberapa TPS rawan ya. Jadi ada 6 TPS rawan yang paling, menurut indikator kami itu yang paling banyak rawannya. Kemudian juga ada 16 TPS rawan yang banyak rawan, tapi ada juga TPS yang menurut kami tidak terlalu rawan tapi juga perlu diantisipasi. Nah, dari identifikasi itu memang juga sebelumnya kita merilis kaitannya dengan kerawanan di provinsi ya. Ya. Ini kan ada 5 provinsi yang menurut kami ini rawan pada saat itu ya. Nah, berdasarkan data di indeks kerawanan pemilihan pada saat itu, ada termasuk di pemilu ya, ada 5 provinsi dengan kategori rawan tinggi tersebut ya. Salah satunya di NTT, kemudian di Kalimantan Timur, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, dan juga di Sulawesi Tengah. Nah, dalam hasil pengawasan Bawaslu dalam masa tenang hingga pemungutan suara, ini terdapat beberapa peristiwa dugaan pelanggaran pada provinsi tersebut, seperti adanya pembagian uang atau juga materi lainnya pada masa tenang dan menjelang pemungutan suara. Nah, ini saya perlu sampaikan di Provinsi Jawa Timur misalkan, itu ada di Kabupaten Pasuruan, di Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Sumeneb. Di Kalimantan Timur itu ada di Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kutai Barat, ya, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada juga di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sopeng, Kabupaten Engkrekang, kemudian juga ada di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Lombok Timur, dan juga ada di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Bone dan Kabupaten Goa. Nah, itu bentuk-bentuk kerawanan yang beberapa provinsi yang dalam proses hasil pengawasan kami dan juga dalam proses laporan masyarakat. Karena di tahapan pemungutan suara, saya juga perlu sampaikan, ini ada 7 peristiwa pembagian uang di tahapan pemungutan suara, di mana ada 1 peristiwa ini merupakan satu hasil pengawasan Bawaslu, dan juga ada 6 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jajaran Bawaslu. Nah, ini hasil pengawasan Bawaslu, salah satunya ada di
Provinsi Papua, ya Papua Barat Daya. Kemudian juga ada laporan masyarakat yang ada satu di Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Baik. Halmahera Selatan ya. Kemudian juga ada satu di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin ya, Banyuasin satu, dan juga ada 3 laporan masyarakat di DIY. Nah ini di Kabupaten Sleman, kemudian juga ada satu di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baik. Jadi demikian ini Pak informasi yang kami temukan dalam proses pemungutan suara, dan juga ada informasi awal dan laporan dari masyarakat. Iya, Demikian. baik. Pak Puadi, bagaimana kemudian langkah Bawaslu untuk pengawasan sampai real count yang dilakukan oleh KPU dan memastikan sanksi ditegakkan Pak Puadi jika ada pelanggaran? Ya, berkaitan tentang satu tindakan ya, pemberian sanksi kepada pihak terkait tentunya ya. Ini kan bahwa sebagaimana pelanggaran pemilihan tersebut berupa kan beragam ini. Tidak hanya berkaitan tentang politik uang ya. Karena memang manakala adanya laporan, kemudian kita sudah lakukan kajian awal untuk mencari peristiwa hukum tersebut pasca sudah dilakukan proses klarifikasi ya. Nah ini kan ada beberapa jenis-jenis kelamin, jenis-jenis pelanggaran maksudnya ya. Termasuk juga ada pelanggaran yang masuk di ruang pelanggaran administrasi, kemudian pidana, etik, dan juga hukum lainnya. Nah, sanksi yang bisa dikenakan bagi pelanggar administrasi adalah berupa teguran juga atau perbaikan untuk memperbaiki tata cara, mekanisme, kemudian prosedur ya. Di samping itu terhadap beberapa pelanggaran administrasi ini bisa berdampak pada pembatalan pasangan calon oleh kepala daerah. Kemudian juga ada untuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan, sanksinya ini berupa pidana penjara dan juga denda. Nah, sedangkan untuk pelanggaran etik juga akan diproses melalui satu sidang di DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian juga terkait dengan sanksi pidana, tadi saya sudah singgung, sebagaimana diatur di ketentuan pasal 187A Undang-Undang Pemilihan yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, memilih dengan cara tertentu atau juga tidak memilih calon tertentu, jelas dapat dipidana dengan pidana penjara 36 hingga 72 bulan serta denda antara 200 juta hingga 1 miliar. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi pemilih yang menerima pemberian atau juga janji tersebut. Baik, jadi Bawaslu pastikan sanksi akan ditegakkan ya Pak Puadi, dan terus semangat ya untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak 2024 sampai nanti sudah ada hasil real count dari KPU. Terima kasih anggota Bawaslu RI Puadi sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.